Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, coba KM pimpin dulu doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Siva, Hadir. Tia, Hadir. Nisa, Hadir. Seli. Oke, jadi hadir semua ya. Sekarang ada yang tahu pelajaran apa? Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenai materi cerita rakyat. Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Tidak. Nah, cerita rakyat itu cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Coba ada yang tahu apa itu contoh cerita rakyat seperti apa? Sangkuriang. Ya, seperti Sangkuriang ya, Danau Toba, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum itu Ibu mau ngasih dulu pretest ya. Ya. Udah diisi? Sudah. Nah, kalau udah, sini kumpulkan lagi. Nah, sekarang kita akan mengenai cerita rakyat Tangkuban Perahu atau Sangkuriang dengan menggunakan media panggung cerita. Sebelumnya udah pada tahu cerita Tangkuban Perahu? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan media panggung cerita ini. Nah, pada zaman dahulu di sebuah kerajaan terdapat gadis yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dia gemar menenun. Suatu ketika benang tersebut itu jatuh. Nah, Dayang Sumbi berjanji kalau ada yang mengambil benangnya, dia kalau laki-laki akan dijadikan sebagai suaminya, kalau perempuan dia akan dijadikan sebagai saudara. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang bernama Situmang. Nah, Dayang Sumbi pun terpaksa dengan janjinya dan mereka pun menikah. Singkat cerita, mereka punya anak yang bernama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi pun menyuruh Sangkuriang untuk memburu hati rusa dan ditemani oleh Situmang, bapaknya sendiri. Setelah seharian, Sangkuriang pun kesal karena tidak mendapatkan hati rusa tersebut dan marah kepada Situmang karena tidak membantunya memburu. Nah, sudah itu Sangkuriang pun memanah Situmang dan Situmang pun meninggal. Kemudian hati Situmang pun diambil oleh Sangkuriang dan dikasih ke Dayang Sumbi. Tiba-tiba Dayang Sumbi pun tak percaya bahwa itu hati dari rusa dan Sangkuriang pun mengakui bahwa itu hati si Rumang bukan rusa. Dan akhirnya Dayang Sumbi pun murka dan Dayang Sumbi pun memukul kepalanya si Sangkuriang menggunakan gayung. Akhirnya Sangkuriang pun kesal dan meninggalkan rumah. Tiba-tiba si Sangkuriang pun sudah dewasa dan bertemu dengan Dayang Sumbi. Mereka pun saling mencintai satu sama lain. Singkat cerita, si Sangkuriang ingin memburu dan mengikat kepalanya Sangkuriang. Dayang Sumbi pun melihat di kepalanya ada luka bekas seperti anaknya, dan Dayang Sumbi pun yakin bahwa itu anaknya
Sangkuriang itu anaknya. Singkat cerita, Dayang Sumbi pun ingin membatalkan pernikahannya dengan menggunakan syarat-syarat tertentu seperti membendung sungai Citarum dan sebelum ayam berkokok. Nah, Sangkuriang pun memenuhi tugasnya. Setelah hampir mau selesai, Dayang Sumbi pun panik dan meminta warga sekitar untuk menumbuk padi supaya ayam berkokok. Tiba-tiba ayam berkokok, Sangkuriang pun panik pun menendang sampan tersebut terlempar jauh dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang sekarang. Sekian cerita dari Gunung Tangkuban Perahu. Coba pesan moralnya dari dongeng Tangkuban Perahu ada yang tahu? Tidak ada. Nah, pesan moralnya itu janganlah berbohong dan menipu untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, jangan memaksa kehendak kita kepada orang lain. Nah, Ibu mau bertanya, coba. Siva, ini gambar apa? Tokoh siapa? Dayang Sumbi, Coba wataknya seperti apa? Sebutkan. cantik dan baik hati. Ya betul, tepuk tangan buat Siva. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu mau kasih post dulu ya. Coba isi. Udah diisi semua. Udah. Coba sini kedepankan. Oke. Ini ada angket bagikan untuk satu orang satu. Nih. Kerjakannya secara jujur ya. Ya. Apakah udah diisi semua? Udah. Yuk. Kumpulkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, coba siapa ada yang mau bertanya? Udah ada. Udah paham semua? Udah. Oke, terima kasih. Coba KM pimpin dulu doa sebelum pulang ya. Ya. Sebelum pulang kita mengenal baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.